bertamunya kerabat suami ke rumah ini padahal suaminya pergi dan yang di situ hanya ada si istri, itu Nabi katakan adalah al-mautu, kematian. Artinya al-hamwu itu dikhawatirkan jadi sebab kebinasaan karena terjadinya maksiat yaitu zina, satu hal yang tidak dikhawatirkan terjadi pada lainnya. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan selanjutnya adalah hadis yang ke-319 dari Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala, yaitu hadis dari Uqbah ibn Amir radhiallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum baddukhula 'alan nisa'i." Waspadailah bertamu kepada perempuan. Bertamu untuk menemui perempuan. Maksudnya kemudian terjadilah berduaan dengan perempuan tersebut. Faqala rajulun minal ansari, maka salah satu sahabat Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamwa?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang kerabat suami yang masuk ke rumah suami ketika suami tidak ada di rumah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hamwu al-maut." Kerabat suami itu mengerikan bagaikan kematian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim dari Abu Tahir dari Abu Wahab, beliau mendengar Al-Lais mengatakan, yang dimaksud dengan al-hamwu adalah saudara suami, wa ma asbahu min aqaribi zauji, dan kerabat suami yang lain, di antaranya sepupu suami dan yang lainnya. Maka hadis ini dalil haramnya bertamu, bertamu masuk rumah seseorang dan ternyata di situ yang menemui hanyalah seorang wanita yang bukan siapa-siapa bagi si tamu, yaitu bukan mahramnya. Dan ini satu hal yang haram manakala ala sabilil khulwah terjadi berduaan dengan wanita tuan rumah, dengan wanita dengan si wanita yang statusnya adalah tuan rumah. Dan kemudian ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah jika yang bertamu itu adalah al-hamwu? Al-hamwu itu kerabat suami yang bukan mahram. Pada dasarnya al-hamwu itu mencakup kerabat suami yang mahram ataupun kerabat suami yang bukan mahram. Contoh kerabat suami yang mahram bagi si istri adalah ayah suami atau kakeknya suami, bapak mertua atau kakek mertua. Maka beliau ini mahram dengan menantunya. Maka kali ini tidak apa-apa berduaan, asalkan selama tidak ada gelagat-gelagat yang mencurigakan. Sedangkan yang bukan mahram semacam adiknya suami, kakaknya suami, atau sepupunya suami, maka ini yang Nabi katakan itu mengerikan karena dia bagaikan kematian. Maka di hadis ini Nabi sampaikan bahasanya kerabat suami tidak boleh berjumpa dan menemui si istri dalam posisi berduaan. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahasanya seorang istri tidak boleh membuka sebagian pakaiannya, misalnya kerudungnya, di hadapan kerabat suaminya. Demikian juga tidak boleh bagi kerabat suami memandangi satu bagian dari tubuh si istri yang merupakan boleh jadi statusnya kakak iparnya atau adik iparnya. Maka Nabi katakan, bertamunya kerabat suami ke rumah ini padahal suaminya pergi dan yang di situ hanya ada si istri, itu Nabi katakan adalah al-mautu, kematian. Artinya
Al-hamu itu dikhawatirkan jadi sebab kebinasaan karena terjadinya maksiat yaitu zina. Satu hal yang tidak dikhawatirkan terjadi pada lainnya. Karena kerabat suami itu bisa leluasa berkunjung dan bertamu ke rumah kakaknya. Tetangga pun merasa aman-aman saja. Tetangga mengatakan ini yang datang kakak suaminya atau adik suaminya. Maka itu kerabatnya sendiri. Maka tidak ada curiga. Maka tidak ada bantuan pengawasan dari masyarakat. Lain hanya jika yang datang bukan siapa-siapa. Maka masyarakat curiga. Maka ada bantuan pengamanan dari tetangga kiri dan kanan. Dan ini satu hal yang tidak ada pada kerabat suami. Oleh karena itu Nabi katakan kerabat suami itu adalah al-maut, bagaikan kematian yang mengerikan dan menakutkan sebab kebinasaan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.